Dewan Guru yang saya banggakan, Bapak Nana Priyatna selaku CGP Angkatan 10. Marilah sebelum acara ini kita mulai, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Oke, untuk mengingat waktu, marilah kita mendengarkan paparan dari Bapak Nana Priyatna tentang diseminasi budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir menyempatkan waktunya dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Nah, ini bagian dari tugas CGP. Untuk itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kedepannya buat sekolah kita, buat murid kita, buat pembelajaran kita. Begitu, sebelum kita mulai, saya ada pantun bilang cakep dan apa ya, biasanya apa? Oke, cakep. Ya, kalau pertama cakep, yang kedua ada jawabannya gitu ya. Oke. Duduk meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Artinya. Oke, sekali lagi ya. Duduk meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami aturkan teruntuk saudara-saudara yang telah datang. Oke, walaupun ngantuk habis makan ya. Begitu. Hari ini saya kasih kompor atau pemanasan ya. Untuk itu ada yang akan saya sampaikan adalah tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi ini akan kita selanjutnya konsep inti dari budaya positif. Tapi sebelum itu Pak, saya mau ada pertanyaan. Ada yang dimaksud budaya positif? Mungkin nggak paham ya kalau budaya positif itu budaya yang positif. Positif itu berarti yang positif yang baik ya. Nah, budaya itu bisa budaya itu kebiasaan atau bisa juga dari tradisi ya. Nah, gitu. Untuk itu mudah-mudahan budaya positif ini bisa dijadikan dasar kita sebagai guru dalam membimbing siswa kita atau murid kita. Konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan ke depan dalam 1 jam ke depan adalah yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, ini yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Banyak banget, ya paling banyak katanya modul ini adalah yang paling banyak di CGP. Jadi itu kenapa bisa banyak? Karena ini berhubungan. Garis besarnya adalah ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya saya akan dari mulai pertama ini perubahan paradigma. Nah, paradigma ini ada yang tahu nggak? Ada yang maksud paradigma? Perubahan paradigma. Kebiasaan. Nah, apa Ibu? Kebiasaan. Pemikiran bagus. Ada lagi kebiasaan. Benar. Paradigma ini adalah dasar kita berperilaku, dasar kita berpikir, itu paradigma. Ya. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia adalah tonggak berpikir ya, dasar berpikir kita. Nah, di sini saya ada kertas buat Bapak Ibu. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis. Ya. Itu loh, benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kami
Oke, ada clue-nya ya. Clue-nya adalah kalian, saya nggak nyobekin karena ini nyobek itu kan nggak bagus. Ya, untuk itu saya tuliskan sesuatu benda yang menurut Bapak Ibu guru berharga dalam kehidupan Bapak atau Ibu ya. Misalkan sesuatu yang berharga ini apa? Boleh dari secara pribadi, boleh secara di sekolah ya. Silakan. Untuk setelah kalian Bapak Ibu menuliskan, maka dikepalkan di dalam masukkan ke kepalan tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan udah tuh. Ini ibaratkan yang berharga dituliskan di dalam, kemudian dikepalkan seperti yang tanda-tanda semuanya kayak gitu. Sudah Bapak Ibu? Belum? Oke, nggak apa-apa, tenang saja. Benda ya Pak? Atas nama benda. Nambah, mau apa saja yang menurut Ibu berharga dalam kehidupan Kalau Ibu? Bapak guru nggak boleh ya? Boleh, terserah. Boleh di kantor, boleh di lingkungan keluarga, atau di kehidupan Bapak Ibu aja ya. Oke. Oke, sudah. Kalau gitu, ini sesuatu yang berharga. Maka kalau Bapak Ibu guru yang berharga ini menurut Bapak Ibu lepas. Contoh, ini Pak boleh kasih tahu apa yang paling berharga dalam hidup? Oke, cerita. Boleh. Ini boleh dulu nggak apa-apa contohnya. Contohnya adalah Keluarga. Baik. Ini contoh Ibu Neng. Ibu Nengnya boleh dipegang Bu Neng. Oke, kalau gitu Bu Neng, sekarang saya minta Bu Neng tinggalkan keluarga Bu Neng. Kira-kira dilepas tidak? Enggak ya. Kalau gitu saya kasih uang bermiliar-miliar atau banyak. Nggak mau. Nggak mau. Kalau gitu saya ancam. Kalau nggak dilepas saya potong. Nggak mau juga. Jadi potong aja. Tetap nggak mau ya. Itulah paradigma kita bahwa kita punya sesuatu yang berharga, maka kita ini tidak boleh melepaskan, ya kan? Nah, untuk itu maka kita belajar perubahan paradigma kita. Apa yang terjadi adalah kita akan memegang teguh apa yang kita punya tadi, apa yang kita berharga, entah keluarga, entah murid kita di sekolah, itu sesuatu yang berharga buat kita, ya. Nah, kalau tadi di lingkungan keluarga ya, yang kita itu adalah keluarga, anak, mungkin ya, siapa aja ya. Untuk itu, maka paradigma ini adalah pola pikir kita. Mau dilepas atau tidak? Mau dibuka dengan banyak ancaman. Bisa dengan membujuk, dibujuk dan dirayu, diancam, disuap, ya. Maka kita tergantung bagaimana kita merubah paradigma itu. Sama dengan murid kita ini, hubungannya sama murid kita. Ada teori dari seorang psikiater dan pendidik ya, Dr. William Glasser, bahwa miskonsepsi itu kan artinya salah ya Bu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol. Menurut Bapak Ibu, siswa bisa dikontrol apa tidak? Bisa. Anak bisa dikontrol tidak? Bisa. Keluarga bisa dikontrol tidak? Bisa. Ini yang menurut Dr. William adalah murid bisa, ilusi guru mengontrol murid tadi bisa. Ternyata itu adalah salah. Oke. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat belum tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ibu Neng sebagai keluarga boleh mengatur anaknya tidak? Boleh tidak? Boleh ngatur keluarganya tidak? Bisa nggak tidak? Ini adalah semua ilusi. Sebenarnya ilusi bahwa termasuk kritik dan mau rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Ini ilusi juga. Kritik kita kepada siswa, kepada keluarga, kepada siapapun, dan membuat rasa bersalah mereka. Siswa merasa bersalah, dikritik, maka itu mereka itu mampu menguatkan karakter, gitu ya. Dalam kehidupan nyata bahwa kita ini siswa dikritik, benar ya.
kamu salah gitu ya. Nah, itu menurut kita itu adalah bisa menguatkan karakter dia jadi disiplin, benar nggak Bu? Ya. Menurut dia, tetapi menurut ini miskonsepsi, artinya tidak. Kemudian ini sama, guru mengontrol murid, tidak juga. Ya, ada alasannya nanti, ya, ada alasannya. Kita akan jelaskan kemudian. Murid tidak bisa dikontrol. Kenapa? Nah, ada alasan kenapa mereka taat kepada kita. Ada alasannya. Sebenarnya itu adalah ilusi saja. Ya, kita bisa mengontrol murid, kenyataannya di luaran dia tidak bisa. Hanya ada Bu Tersia di kelas, oke. Pas ke ruangan guru, jalan-jalan, lari-lari, iya nggak Bapak ya? Kenyataan seperti itu ya. Oke, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya berbuat baik dengan cara yang berbeda, maka menurut kita itu positif, tidak bagus, tapi kenyataannya tidak. Nah, gitu ya. Ini menurut teori psikiater William Glasser ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu juga. Ini hanya teori saja Bapak Ibu. Ini satu teori saja. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini tadi sudah saya jelaskan tentang ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian segitiga institusi, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia. Ini sebenarnya berhubungan. Kenapa banyak banget? Ini karena berhubungan. Nah, saya akan oke, sebelum ke arah lanjut, kira-kira ada pertanyaan nggak misalkan tentang budaya positif ini dari 1-6 ini ya? Kira-kira ada nggak? Pak, Ya. tanya dong. Tadi kan kata Pak Nana bilang bahwa guru itu tidak bisa mengontrol. Iya. Tidak bisa mengontrol murid. Kenapa bisa begitu? Ya. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat guru saya. Ada lagi? Jawaban ini akan kita gali di desiminasi kita. Ya. Kita nggak bisa ngomong. Oke, baik. Ya. Oke, boleh dibaca. Disiplin positif adalah ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita adalah kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib. Benar nggak Bu? Orang yang disiplin adalah yang menaati tata tertib. Tidak disalahkan, ya. Kemudian teratur orang yang tertib. Misalkan kayak Bu Ima teratur makanya, ya. Siapa ya? Makanya disiplin. Ya kan? Kemudian kepatuhan pada peraturan. Ini juga disiplin ya. Nah, kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini hubungan. Disiplin, kalau disiplin hubungannya sama hukuman, padahal itu adalah berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi artinya sekarang itu untuk membentuk siswa atau murid yang disiplin atau keluarga yang disiplin tadi, maka tidak dan dalam bentuk hukuman. Itu sebagai alternatif tidak boleh lagi sekarang gitu ya. Artinya hukuman itu adalah alternatif yang sebenarnya tidak boleh gitu. Bukan terakhir Bu, malah tidak boleh gitu ya. Nah, untuk itu sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pendidik kita, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid atau anak-anak yang disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya kita akan bahas nanti nilai-nilai kebajikan universal ada dari 6 institusi, tetapi kita akan bahas juga termasuk profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu ada juga disiplin itu adalah harusnya dari motivasi intrinsik. Apa itu motivasi? Motivasi dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Pertanyaannya kembali kepada Bu Neng tadi. Kita mengatur siswa, mengatur murid itu motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Dari luar dong. Itu adalah motivasi dari gurunya. Nah, itu berarti bukan disiplin. Itu apa? Nanti kita bahas. Ada hukuman, ada konsekuensi, ya. Kita akan bahas nanti. Ya, gitu ya. Oke. Cukup mungkin tentang kondisi positif. Boleh ada pertanyaan tentang disiplin positif? Misalkan ada yang kurang paham atau sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya.
ya, kita bukan saya yang mengguruin, tapi memang ini perlu disampaikan materi saya misalkan ini. Boleh, misalkan ada yang mau ngasih komentar atau analisisnya tentang disiplin positif, apa yang telah kita kerjakan selama ini tentang disiplin positif, boleh? Karena tapi kalau misalkan untuk anak SD itu kan Ya. mereka kan belum ngerti nih, belum dewasa, Belum mereka dewasa. kan nggak ngerti tuh kalau misalkan disiplin instruksi kan mereka kan masih Dari kecil dalam nih, diri sendiri. dari diri sendiri. Berarti kan harus dari orang tua dulu, harus dari dulu gitu kan, karena Iya, iya. dia belum dewasa dan belum paham gitu Iya, kan. iya. Dan menurut saya nih ya, kalau misalkan hukuman itu kan untuk efek jerak nih kan, Ya, dan benar, mungkin benar. hukumannya juga nggak terlalu ini. Oke, baik. Kalau sebenarnya itu bagus karena pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari dalam kehidupan kita adalah dari rumah, dari orang tua seharusnya, ya kan? Dari orang tua. Pelajaran pertama mau di belajar Islam atau semuanya adalah pelajaran pertama itu adalah dari orang tua. Kita itu hanya melanjutkan kan dari orang tuanya itu. Kalau cara-cara contoh-contoh itu perlu memang, tetapi dengan cara tidak dengan cara harus bukan dari ekstrinsik ini, tetapi harus langsung dari sini. Ini bukan ekstrinsik tadi, itu contoh, itu kan tak ada ya, adanya cara bagaimana mereka berperilaku, benar nggak? Berperilaku, tetapi tetap dia itu harus dari dalam diri sendiri. Mungkin bapak ibu guru punya anak atau punya anak atau itu, dia tetap di belakang kita tetap tidak disiplin. Iya. Tetapi kalau dia udah dalam intrinsik dari dalam ini, dia sudah tahu, oh ini salah, oh ini tidak bagus gitu ya. Nah, itu contohnya udah benar, tetapi ternyata hanya ada kita saja gitu ya. Nah itu mungkin sekilas ya, tetapi nanti akan kita bahas Bu Neng atau yang lainnya ya. Oke. Ini nilai-nilai yang kita kebajikan, yang saya bahas dulu nilai-nilai kebajikan yang kita akan bahas. Ada berapa? Saya nyunjukkan hanya 7 ya, mungkin 7 ya. 7 institusi. Yang pertama adalah tentang profil Pancasila yang kita sudah tahu yang dipakai oleh kurikulum 2013 adalah menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya, udah beriman, ini udah pada hafal ya. Mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Ini saya pikir Bapak Ibu guru sudah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari ya, atau dalam pembelajaran. Nah, ini hanya pengetahuannya saja bahwa IB Primary Years Program itu mungkin dari luar negeri ya. Sikap muridnya harus seperti ini. Kemudian punya empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri ya, itu nilai kebaikannya. Kemudian ada juga nih 9 karakter. Ini sama, cinta Tuhan dan sebenarnya ini sama ya. Kemudian petunjuk hidup. Ada juga the 7 essential virtues. Ini hanya buat sekilas saja ya, bahwa tidak hanya profil Pancasila saja, tetapi untuk selanjutnya, saya ingin tahu pengertian dari kalau beriman bertakwa udah paham ya, gitu ya. Karena saya ingin tahu nih mandiri ini seperti apa ya? Kalau kita berarti seperti apa ya? Atau contohnya dalam nyata? Ya. Boleh Bu Milba atau Bu Lina atau Bu itu boleh mandiri ini seperti apa ya? Kira-kira ya? Mandiri. Bu Ima boleh? Menurut Bu Ima mandiri itu seperti apa? Tadi sinar ke Solo atau yang lain. Mau melakukan diri sendiri. Mau Dari melakukan keinginan sendiri. diri sendiri. Dan keinginan. Nah itu mungkin pinginnya gitu ya. Keinginan diri sendiri itu kan ada proses ya, harus ada sebelum ke intrinsik harus dibuat dulu proses. Oke, bagus Bu Ima, terima kasih. Bernalar kritis. Nah kalau ini berbineka global, bergotong royong, kreatif. Ini kreatif nih. Mungkin siapa yang mau kreatif ini apa ya? Bisa mengungkapkan ide. Wow, ya ide ya, hubungannya sama ide ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang
hubungannya sama pertanyaan kita semua. Mungkin kemudian ada apa namanya kehidupan kita pas sekolah. Nah, ini ada motivasi, segitiga siswi, dan hukuman. Kita akan bahas ini motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita tahu motivasi ini ada di semua orang. Kita melakukan semua pendidikan, pengajaran, semuanya. Apakah masuk kategori yang mana? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita contoh, murid kita, siswa kita, dia mendapatkan motivasinya buat apa? Apakah dia sekolah, dia berdisiplin, tadi keluarganya berdisiplin? Apakah dari motivasi mana? Apakah dia menghindari ketidaknyamanan? Karena ada buku, karena ada ini, ada kepala sekolah gitu ya. Saya sebagai guru, karena ada kepala sekolah, saya tidak nyaman, saya berbuat baik, berdisiplin gitu ya. Itu misal. Sama, semua anak kita yang di rumah juga sama. Nah, maka dia salah satunya adalah bukan dari diri sendiri motivasinya, tapi untuk menghindari kenyamanan, atau karena nanti kalau tidak nyaman dihukum gitu ya. Mungkin kita tidak melakukan ini, misalkan siswa tidak melakukan itu, pasti dihukum gitu ya. Gitu ya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maka kemarin kita itu kan saya memang kalau penghargaan itu benar penelitian ya Bapak Ibu. Karena gini, yang mendapatkan medali, mendapatkan uang di bawah itu adalah orang-orang tertentu aja kan. Orang-orang tertentu aja ya. Misalkan kalau ada apresiasi dalam bentuk uang, dalam bentuk hadiah, maka itu hanya orang-orang tertentu. Dan secara penelitian, saya sudah baca penelitiannya bahwa efektif untuk bahwa dia mau disiplin gitu. Hanya orang ingin dapat hadiah doang gitu. Udah gitu selesai, udah dapat hadiah selesai gitu ya. Nah, gitu. Untuk itu ada 2 kategori, motivasi imbalan atau mendapat imbalan dalam bentuk mungkin benda ya. Kemudian penghargaan dari orang lain. Kita melakukan ini ingin dipuji kayak gitu ya. Kita ke diri sendiri sajalah gitu ya. Ingin dipuji, ingin apa, itu adalah bentuknya berarti masih kategori 2. Tetapi ini ada motivasi yang ketiga adalah menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya kalau saya disiplin adalah karena saya itu untuk menghargai diri sendiri gitu ya, bahwa saya seperti itu ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Dan bukan artinya orang itu disiplin, menghargainya orang yang tersebut, dan saya menghargai diri sendiri. Maka kita motivasi ini sebaiknya yang nomor 3 ini. Lanjut Bu, ke hukuman yang tadi. Hukuman bersifatnya terancana dan tiba-tiba, tidak terencana. Ini kalau hukuman langsung ya Bu Bapak Ibu ya. Iya. Tulis 30 gitu ya. Tulis 30. Saya tidak akan apa gitu ya, di kertas sampai ngebrender gitu ya. Ngebrender sampai dibawa ke rumah. Ya. Tiba-tiba, karena tiba-tiba gitu ya. Hukuman bersifat satu arah saja. Dari siapa? Dari kita udah tahu ya Bapak Ibu bikin keyakinan kelas, kayaknya udah pada kayaknya Bu Ima semuanya sudah sih kayaknya ya. Tetapi mungkin Saya sudah juga. ada yang juga ya, ada yang. Oke, lihat ini contoh keyakinan kelas yang pernah misalkan dibuat nih, contohnya aja. Gini, maka semua warga kelas ikut berkontribusi dalam kegiatan Curah pendapat. Curah pendapat. Iya. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke artinya. Kita itu dari peraturan kelas yang dibikin ada 20, misalkan peraturan atau 10, maka dia kerucutkan Bu. Misalkan ada yang sama tadi tidak tertib di kelas, itu bisa ada beberapa item. Nah, kasih pemahaman positif tadi. Tidak boleh, yang jangan nggak usah. Jadi dikasih bahasa positif. Ya. Karena apa? Bahasa positif itu menggiring kita, siapa tahu menjadi disiplin positif. Ya. Caranya mungkin Bapak Ibu udah gitu. Cara ini. Ini contoh keyakinan kelas. Contoh bertakwa. Ini bertakwa ini ada
Ini terlalu Itu banyak. agak umum juga ya. Keyakinan juga banyak. Semua murid diharapkan untuk membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian rasa hormat, semua murid diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ini bisa banyak item Bu, misalkan nantinya disiplin, kemudian kreativitas, kerjasama. Ini ada saling mengingatkan, mendukung, membantu antara kan. Misalkan ini bisa tanggung jawab, bisa juga tanggung jawab ini banyak Bu. Kebersihan, menjaga aset sekolah tadi kan termasuk ini enggak bisa. Jadi ini nilai-nilai yang baik yang kita ambil. Nah gitu, jadi mungkin nanti jadi anaknya, oh kenapa kamu melakukan itu? Maka saya, oh itu berarti kalau sama temannya bully-bullyan artinya dia tidak menghargai temannya. Misalkan boleh dari sana diambil ya. Oke, bentukan keyakinan kelas ini untuk apa? Untuk biar oke, ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas dari peraturan kelas membentuk menjadi keyakinan kelas. Boleh? Apa nak? Gitu, orang bertukar. Mau tambahkan? Ya boleh, silakan Bapak Ibu. Apa sudah paham? Mungkin gini Pak Nana penambahannya. Boleh. Ya, kalau peraturan itu titik beratnya itu yang buat itu guru, satu sisi Ya, doang. setuju. Tapi kalau keyakinan kelas itu orang bukan antara murid dengan guru. Makanya tadi kan Jadi, kolaborasi ya. Subjeknya. Ya, jadi oke, ya. kita bareng-bareng. Nanti Ya. anak-anak memberikan suara, nanti Bapak Ibu gurunya yang menyimpulkan kira-kira peraturannya apa. Iya, baik. Jadi Yes. akan terbuat sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Bersama kasih mana? Ya. Gitu. Oke. Mungkin Bapak Ibu terima kasih atas tanggapannya atau tambahannya dari Bu Ina. Oke, itu artinya keyakinan kelas itu bukan satu arah tetapi dikerjakan secara kolaboratif. Untuk tujuannya apa? Untuk biar dia meyakini kelas itu, ya, diyakini. Oke, untuk selanjutnya kebutuhan dasar. Kenapa siswa-siswa ini mereka ada masalah di kelas, di keluarga atau dimanapun? Ini ada hubungannya sama kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua orang bisa bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kita akan bahas bertahan hidupnya seperti apa, makan, tempat tinggal, pakaian, kira-kira Bapak Ibu ada menemukan nggak misalkan anak kita, murid kita itu ngambil bakal anaknya, ada yang mungkin kelas 1 kalau yang kelas rendah ya, atau kelas tinggi juga bisa. Ini mereka itu mungkin lapar, tidak punya uang, ngambil uang temannya. Ini adalah mereka karena mereka mungkin ditanya, ini kenapa bisa seperti itu? Mereka kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi adalah ini, gitu ya. Yang kedua adalah mereka perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak banget background dari murid-murid kita itu kan beda-beda ya. Ada yang broken home, di rumahnya tidak diperhatikan, ya. Banyak alasan. Maka ini mereka mencari di kelas, mencari di sekolah, bagaimana caranya mereka diterima, gitu ya. Mereka artinya perlu kasih sayang dan rasa diterima dari kelompoknya. Kalian lihat kelompok per kelompok aja. Ada diem, satu orang yang diem, yang lainnya bekerja sama. Ada kan pernah ya? Kita kalau kelompok ada seperti itu ya. Nah seperti itu ada. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan dianggap sebagai berprestasi, diakui nih. Kemarin masalahnya ingin diakui, prosesnya Pak Ferdi ingin diakui, gitu ya. Jadi itu juga perlu mungkin harusnya dikasih restitusi, ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ini kebebasan. Kita tuh bebas ya. Tidak diatur-atur sama peraturan, tidak diatur-atur sama keyakinan kelas, ya itu kebebasan. Apa aja. Kemudian kesenangan, ada bermain, humor. Nah, di kelas kan ada yang ketawa-ketawa, tiba-tiba main. Ini adalah kebutuhan mereka untuk mencari kesenangan, gitu ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada hubungannya nggak sama kita? Ada hubungannya sama masalah mereka di sis. Oke, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kasih hukuman atau nggak hukum? Membuat merasa bersalah. Iya. Teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5. Kita bisa jadi penghukum, bisa membuat
orang lain merasa bersalah, dan yang ketiga teman itu ya, teman. Sebagai teman. Kemudian pemantau dan manajer. Tetapi tetap kita guru, walaupun dia teman, ya. Lalu kita bahas. Lihat, Bapak Ibu lihat prosesnya. Penghukum akan mengatakan gini, lari keliling lapangan 2 kali. Ya, ini hukum dong. Ya. Kemudian kalau terlambat masuk kasusnya nih, pembuat merasa bersalah gini, berapa kali Bapak Ibu katakan, gitu ya, sambil itu ya, Ambil ekspresi banget ya. Tapi kamu tetap saja mengecewakan Bapak Ibu. Ya ini merasa, oh saya sudah salah kepada Bapak Ibu. Nah ini posisi kita ini guru sebagai membuat merasa bersalah. Lanjut. Ini satu doang Bu kasusnya, satu doang. Teman, sebagai teman gini, ayolah ikuti aturan sekolah. Nih tadi aturannya Bapak ya, aturan sekolah. Memang di sekolah kan ada aturannya. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saya ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan kau ulangi lagi. Ini adalah artinya ini sebagai teman aja. Ayolah, bahasanya kayak teman. Ayolah kamu ulang. Ya, Oke ini lah. oke lah. Ya. Baik, Ini pemantau, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus ada konsekuensinya. Tadi hubungannya sama konsekuensi. Setelah ini kamu harus surat perjanjian, SP3, SP2, gitu ya. Nah, ini kasih. Artinya guru ini sebagai pemantau. Sering ngasih Yang terakhir adalah kita diharapkan menjadi seorang manajer, bukan hanya di perusahaan, tapi di sekolah juga. Keren. Kenapa? Apakah kamu? Jawabannya gini. Kalau anak terlambat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Maka hubungannya sama restitusi tadi. Ya. Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Ya. Ini hubungan sama restitusi. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Artinya dia harus yang jawab sendiri, bukan kita ya. Biar dari dalam diri, oh saya ternyata kesalahannya adalah terlambat. Kesalahannya keyakinan apa? Tidak disiplin. Misalkan tadi yang misalkan yang ini ya, terat ini tidak disiplin, kan? Kemudian bagaimana kamu bisa? Ini adalah solusi. Dari siapa solusinya? Dari diri sendiri, dari intrinsik dia sendiri. Ya. Bukan orang lain, bukan gurunya, bukan temannya. Kalau temannya ya udah itu mah dari guru, peraturan namanya ya. Oke. Pak saya mau ini apakah coba saya ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol kan ada tadi, ada dari mana tadi? Ya penghukum, pembantu merasa bersalah, teman atau manajer. Yang B. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. B. Membuat merasa bersalah. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Oke lanjut. Kamu tidak benar melakukannya. Siapa gitu? Ayo. Dia manajer tadi deh. Nah, boleh. Pemantau. Kamu tidak benar melakukannya. Memantau ya? Oke, benar. Tepuk tangan lagi dong. Keren. Oke. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Besti? Teman? Ulangi lagi. Menghukum, membuat merasa salah, teman, pemantau, manajer. Gak usah, masih khawatir Bapak Ibu, saya juga pusing pas awal ya. Saya Sebagai gitu manajer. ya. Karena apa ini? Sebagai manajer. Manajer disuruh menyelesaikan, ya. Ayolah lakukan demi Bapak teman. Karena ada ayolah. Gitu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas ini. Ada hubungannya sama konsekuensi. Tepuk tangan dong sama gak enak ujungnya ya. Ini kita akan tahap ke segitiga. Ini udah mulai longgar kok, udah selesai. Bentar lagi.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, bisa menyelesaikan solusi sendiri berasal dari intrinsik. Oke, ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada 3 ya. Ini namanya segitiga, yang Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat dulu, memvalidasi, menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa, Bapak. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Dalam bentuk pertanyaan. Pertama, wajib menstabilkan. Mungkin selama ini kita sudah melakukan restitusi, gitu ya. Sudah biasa. Tetapi mungkin ada terlewat tahapannya. Sesuai dengan tahapan ini harusnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas itu. Ya. Mudah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah, tapi mungkin ada yang terlewat. Contoh adalah pertanyaan-pertanyaan dari menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang berantem apa segala macam di sini bisa. Kamu berhak merasa begitu. Nah, bisa ditanyain. Oh, kamu begitu ya? Kamu berhak memang merasa begitu. Ya, boleh ditanya. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, ini lanjut ya. Validasi. Berdasarkan setiap perilaku mempunyai suatu kebutuhan tertentu. Nih, tadi hubungannya sama kebutuhan manusia itu sendiri. Kenapa mereka melakukan itu? Apakah dia ingin kebebasan? Apakah mereka ingin semacam apa nanti kesenangan? Apakah dia mempertahankan hidup? Ya. Lanjut. Bisa pertanyaan seperti ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting bagimu. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa hal ini kamu lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menanyakan keyakinan kelas yang tadi sama Bu Lima nggak tahu keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, ini benar Bu Lima. Yang terakhir adalah apa keyakinan kelas kita. Benar. Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama waktu di keyakinan kelas ini. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut tanyain. Menurut kamu kelasnya semua seperti apa? Gitu ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah keyakinan kita. Untuk itu ada kasus, saya punya kasus Abu bermain kertas saat diskusi kelompok dan melempar ke temannya. Ini ada kasus, nanti ada video restitusinya ya. Kemudian yang kedua adalah kasus Abu memanggil temannya dengan nama orang tua sehingga saling memijil. Ya, ini mungkin ini cerita restitusinya ya. Melihat kasus pertama, Abu bermain kertas saat diskusi kelompok dan melempar ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, speaking dulu. Mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Tepuk tangan buat kita. Lah, ini ada apa ini? Ada sampah kayaknya ya. Siapa ini yang lempar? Apa dari tadi? Kita udah pikir kan tadi ya? Ya, berarti ini udah bersih semua nih. Ada yang lempar berarti ya. Siapa yang lempar? Kelihatan nggak? Ini di sini nih. Apa punyanya Fadila? Oh, Abu. Oh, benar Bu. Kenapa?
Oke, Abu ini kenapa lempar-lempar lagi belajar? Oh ya udah. Kalau gitu lanjutin semuanya dulu ya. Abu, Bapak Nana ya, ngobrol sama Pak Nana di ruangan perpustakaan ya. Melanjutkan persoalan yang tadi di kelas ya. Abu, kan tadi Abu lagi berdiskusi ya, lagi belajar sama kelompok tentang melempar kertas ke teman yang lain, udah beda kelompok. Kak Nana ingin dengar cerita dari Abu sendiri gimana itu. Tadi saya cuma bercanda cuma ngajakin Fadila main. Oh, ngajakin main tadi lah. Oke. Kalau gitu, kita percaya setiap orang mempunyai kekeliruan atau kesalahan ya. Tetapi kita mencoba berbuat baik dan menjadi pribadi yang baik ya. Untuk apakah perilaku tadi termasuk dalam keyakinan kelas kita? Tidak. Oh, apa keyakinan kelas kita yang Abu sudah langgar? Tidak mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, tidak mengikuti pelajaran dengan tertib. Perilaku yang tadi itu bisa mengganggu kenyamanan dan kenyamanan belajar buat teman-teman dan kamu sendiri. Itu dengan belajar nyaman, maka pembelajaran bisa diterima dengan baik. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Abu? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Bapak akan pegang janjinya Abu. Semoga janjinya Abu sungguh-sungguh dari dalam hati ya, menyadari itu adalah perilaku yang keliru dan melanggar keyakinan kelas kita. Bapak doakan mudah-mudahan Abu menjadi anak yang soleh ya dan yang baik ke depannya. Ya, terima kasih Abu. Ya. Kasus kedua, Abu memanggil temannya dengan nama orang tua sehingga saling mengejek. Yang coba sosilo, yang coba sosilo. Kenapa nggak suka? Iya nggak suka. Kenapa ya Pak Sosilo? Ada apa nih? Ada apa? Nggak boleh gitu. Ada apa nih? Ada apa? Ini Fadila sama Abu ada apa nih? Pak, dia mata-matain sama orang tua saya, Pak, jadi saya kesel. Oh, ya oke. Abu sama Fadila nanti ke ruangan Bapak ya. Ya, ayo sekarang juga Bapak. Yang lainnya langsung istirahat dulu. Bu, Fadila, tadi saat istirahat Bapak mendengar kalian bertengkar ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak, dia mata-matain sama orang tua saya, Pak, jadi saya kesel. Oh, begitu benar Bu? Iya, Pak. Oh, ya kalau saya Pak Nana jadi Fadila juga gitu ya, wajar kalau Fadila marah ya. Jadi kalau ibu bapak di posisi itu pasti yang Fadila lakukan seperti itu ya Fadila ya. Fadila, apa yang telah kamu lakukan terhadap Abu? Saya marah aja, Pak. Saya maki-maki dia. Kalau gitu pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Iya lah, Pak, masa saya diam aja. Saya kan nggak suka dikata-katain pakai nama orang tua. Oke, kalau gitu sekarang mari kita pikirkan apakah perbuatan Abu dan Fadila sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kalian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Saling menghormati antar teman, betul ya. Menurut kalian menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Menurut kalian penting, keyakinan apa yang harus kalian lakukan saat kalian marah? Fadila. Lebih sabar, saling menghormati. Kalau apa yang dilakukan sama Abu? Tidak mencaci maki dan tidak menghina teman, Pak. Oke, kalau gitu kalian bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, alhamdulillah ya. Fadila sama Abu, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Silakan Fadila. Saya harus lebih sabar dan menahan amarah. Tapi kalau ada yang mengadang saya akan lakukan seperti itu. Ya, gimana kalau dengan Abu? Saya akan minta maaf ke Fadila dan tidak akan menghina orang tua lagi, Pak. Oh, baik, alhamdulillah. Kalau gitu semuanya pada minta maaf ya, tidak hanya Abu tetapi Fadila juga. Silakan minta maaf. Maafin aku ya, Fadil. Oke, ya udah kalau gitu silakan ke kelas masing-masing ya.
sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib dan sungguh-sungguh. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi anak-anak. Saya ditanya alasan kenapa bermain dan melempar kertas. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Nana sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Nana lakukan ini adalah demi masa depan saya dengan belajar disiplin dan mempunyai sikap tanggung jawab. Nama saya Fadila, siswa kelas 5 dan Warakas 05. Saya melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghormati antar teman. Saya ditanya kenapa saya marah-marah, dan saya menjelaskan kenapa saya marah-marah. Karena tidak memarahi saya saat saya menjelaskan alasan saya kenapa marah-marah. Saya mencari solusi dengan bimbingan Pak Nana, sehingga saya menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Nana lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri diseminasi positif, budaya positif yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Nana atas semua materi yang diberikan hari ini. Semoga materi diseminasi hari ini bisa diterapkan oleh kita semua guru-guru di dalam kelas. Ya Pak Nana. Karena nanti yang kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah materi ini akan sangat bermanfaat untuk kami ya Pak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai acara ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur, guru kelas 5. Tadi saya mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Nana. Saya merasa senang, kemudian saya juga mendapatkan ilmu baru. Banyak sekali budaya-budaya positif yang disampaikan tadi oleh Bapak Nana yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Beberapa di antaranya saya jadi mengetahui bahwa terdapat miskonsepsi di mana tidak selamanya penghargaan itu baik dilakukan oleh kami seperti itu. Alangkah baiknya ternyata motivasi itu bermula dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa tersebut, sehingga adanya hukuman atau sebaliknya tadi penghargaan itu sebaiknya kita dihindari, tetapi kita tumbuhkan motivasi intrinsik dari pribadi para siswa. Lalu berikutnya ada materi mengenai segitiga restitusi, di mana materi tersebut untuk salah satunya menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, dari segitiga restitusi itu kita bisa mengambil beberapa cara, tidak serta-merta kita itu menyalahkan dari diri pribadi siswa tersebut. Ada 3 tahapan yang tadi disampaikan sampai dengan siswa tersebut merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Nah, dari permasalahan yang ditimbulkan itu ternyata terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa kebutuhan dasar murid itu bermacam-macam. Yang tadi saya simak itu ada kasih sayang, kemudian kesenangan, dan yang lainnya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga.
Jadi dunia dari siswa itu juga perlu kita pahami. Nah, saya ingin menerapkan budaya-budaya positif ini baik dalam pribadi saya sendiri terlebih dahulu dan akan ke kelas bersama para siswa. Di sini menarik karena apa yang kita perbuat itu akan menjadi ingatan dari siswa itu sendiri. Apabila kita menyelesaikan dengan cara yang baik ataupun mengayomi anak-anak, tentu kita akan diingat dalam kenangan yang manis. Akan tetapi apabila kita menghukum ataupun bertutur kata yang kasar, ingatan yang berdampak pada murid juga kurang baik. Nah, itu akan saya terapkan bersama siswa. Semoga untuk saya pribadi menjadi pribadi yang lebih baik, membimbing anak-anak dan juga mengarahkan anak-anak. Sukses selalu Bapak Nana untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.